Please, Charlie? Charlie? Balik maning bersama SB Movie. Di video kali ini, SB Movie akan merangkum alur cerita film berjudul Firestarter yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan seorang gadis berkekuatan super yang tengah diburu oleh agen khusus untuk dijadikan senjata pemusnah massal. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Pada suatu malam diperlihatkan sepasang suami istri bernama Andy dan Vicky yang kini sedang menikmati kebahagiaan bersama buah hatinya yang bernama Charlie. Karena malam semakin larut, Charlie pun ditinggalkan untuk tidur. Namun dengan sangat mengejutkan, Andy mendadak merasakan firasat yang aneh. Saat Andy kembali ke kamar Charlie, ia mendapati ranjang Charlie terbakar yang ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk Andy. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan Charlie yang sudah tumbuh menjadi seorang gadis cantik, di mana Charlie juga terlihat sama seperti sang ayah yang terbangun karena mengalami mimpi buruk. Kemudian Charlie menceritakan bahwa ada sesuatu yang berubah pada dirinya, yaitu sesuatu yang jahat serta tak bisa dikendalikan. To lose control, what do you do? The other thing. Andy lalu mengingatkan kepada Charlie untuk melakukan hal-hal yang pernah diajarkan agar mengalihkan perasaan gugup serta takutnya. Mom, about this. Setelah suasana menjadi tenang, kemudian Vicky datang. Karena merasa kelaparan, Andy lalu memutuskan untuk membuat kue. Blueberries, what else? Chocolate? Di tempat lain, sebuah rekaman video yang memperlihatkan masa lalu Andy dan Vicky ketika sedang diwawancarai oleh Department of Scientific Intelligence untuk menguji coba sebuah produk obat yang disebut dengan Lotsig. Ternyata Andy dan Vicky adalah orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. That's why you're testing it, right? I saw my parents die in a car wreck. Andy juga seorang psikiater yang membantu orang-orang tentang masalah hidup, di mana hari itu ia mendapati pasien bernama Darla yang sangat ingin menghilangkan kecanduan terhadap udut. Dengan kemampuan khususnya, Andy seolah masuk ke dalam pikiran Darla dan mengubah pandangannya terhadap udut sehingga permasalahan pun selesai. Namun hal itu membuat Andy kesakitan hingga mengeluarkan darah dari matanya. The rest? Oh, I am indeed. Take care. Sementara itu di sekolah, Charlie sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya karena mereka menganggap Charlie berwawasan sempit dan hanya diam saja seperti orang aneh. Namun semua itu dilakukan hanya untuk menjaga emosinya agar tetap terkendali. And you. Everything okay, Charlie? Sesampainya di rumah, Charlie pun mencoba menceritakan hal itu kepada ibunya, di mana ia sangat menginginkan kehidupan normal tanpa membuat orang lain merasa takut terhadapnya. This boy made fun of me. You're special. Malam harinya, Vicky yang merasa khawatir mencoba mendiskusikan hal itu dengan Andy, di mana menurut Vicky mungkin sebaiknya mereka mulai melatih Charlie agar bisa melindungi diri. Which are wildly unpredictable. Namun Andy menolaknya karena melindungi Charlie adalah kewajiban mereka sebagai orang She did tua. it before. Keesokan harinya di sekolah terlihat semua siswa sedang bermain bola. Kemudian teman yang sering menghina Charlie bertindak kasar dan sengaja melempar bola ke arah Charlie. Dengan kejadian itu, emosi Charlie benar-benar sudah memuncak. You okay, Charlie? Karena tidak ingin membahayakan teman-temannya, akhirnya ia pergi ke toilet. Lalu ketika sang guru menyusulnya, dengan mengejutkan toilet itu dipenuhi uap seperti di ruangan sauna. Please, Charlie? Charlie? Dan tiba-tiba sebuah ledakan terjadi hingga menghancurkan pintu. Lalu Charlie pun muncul dengan tatapan tajam.
Dengan kejadian itu, kepala sekolah memanggil Andy dan Vicky. Kemudian mereka mencoba meyakinkan kepada guru bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Namun pihak sekolah tetap tidak bisa menerima tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh Charlie. Bahkan kepala sekolah meminta bantuan kepada polisi untuk menyelidiki hal tersebut. Investigate the matter further. Setelah peristiwa ledakan itu, seperti alarm tanda bahaya mengharuskan Andy dan keluarganya pergi meninggalkan daerah itu. Andy dan Vicky pun berdebat mengenai kejadian itu, di mana seharusnya Andy mendengarkan saran dari Vicky untuk melatih Charlie melakukan hipnotis agar putri mereka bisa mengendalikan kekuatannya dengan benar. They're gonna run tests on her for the rest of her life. Kemudian Charlie datang karena ia telah mendengarkan semua pertengkaran mereka. Akhirnya Vicky menjelaskan kepada Charlie mulai dari orang-orang yang akan memburu mereka karena memiliki kemampuan unik dan alasan mengapa mereka tidak menggunakan fasilitas internet serta ponsel. Namun Charlie yang tak mengerti keistimewaan yang ada pada keluarganya membuat emosinya kembali memuncak hingga tak sadar telah membakar tangan ibunya. I hate living like this! Karena merasa panik melihat ibunya terbakar, Charlie berusaha menghubungi kepolisian. Namun beruntungnya Andy dengan cepat menahan Charlie karena itu hanya akan mendatangkan masalah baru bagi mereka. Malam harinya, Andy mengobati luka bakar pada tangan Vicky dan peristiwa ini membuat Vicky semakin memaksa Andy untuk segera melakukan pelatihan hipnotis terhadap Charlie. Karena jika emosi Charlie kembali memuncak, mereka berdua bisa saja terbunuh. Namun Andy tetap menolak karena dia tidak ingin menghilangkan sesuatu dari Charlie. Akhirnya Andy mengajak Charlie pergi untuk menenangkan pikiran sekaligus mencairkan suasana. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang pemimpin dari Department of Scientific Intelligence atau DSI bernama Hollister yang mengetahui wilayah tempat tinggal Andy dan Vicky. Ia kemudian menghubungi mantan agen DSI yaitu John Renbit dan mengaktifkan kembali sebagai agen DSI untuk melakukan sebuah misi penangkapan keluarga Andy, terutama putri mereka. Meskipun John mengaku telah meninggalkan kehidupan lamanya, tetapi Hollister mengetahui kisah hidupnya yang telah dibuang oleh pemimpin DSI dulu. Dan dengan menjadi pemimpin DSI yang baru, Hollister berjanji akan terus memberikan yang terbaik bagi John, serta memberikan iming-iming akan diajak makan bakso mercon yang paling enak di kotanya. Akhirnya, John pun menerima misi itu. Uniquely qualified. Sementara itu di kediaman Vicky, seorang petugas kepolisian mendatangi rumah mereka berdasarkan telepon yang diterima beberapa jam lalu untuk melakukan pemeriksaan. Namun Vicky menahan si petugas karena kini semuanya telah baik-baik saja. Setelah itu, dengan sangat mengejutkan, tiba-tiba John muncul dan mengancam Vicky agar memberitahukan keberadaan lokasi Andy serta Charlie. Namun Vicky tak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan dengan menggunakan kemampuan telekinesisnya untuk menyerang John. Dan di sini diketahui bahwa John juga memiliki kemampuan membaca pikiran seseorang. Kemudian John menggunakan kekuatannya untuk membaca pikiran Vicky dan melacak keberadaan Andy serta Charlie. Akan tetapi Vicky terus melawannya sehingga dengan terpaksa John membunuhnya. Tak lama kemudian Andy dan Charlie kembali pulang, di mana Charlie merasa sangat menyesal karena seharusnya kekuatan tersebut ditujukan kepada Andy ayahnya. Saat mereka di dalam rumah, Charlie merasakan sesuatu yang aneh namun Andy menyuruhnya untuk beristirahat. Lalu ketika Andy memeriksa seluruh ruangan, ia menemukan Charlie yang sudah ditawan oleh John. Hurt someone. To take a look. Let her go. Melihat hal itu, Andy langsung menggunakan kemampuannya yaitu memanipulasi pikiran John. Namun hal itu tidak berguna karena John menghalangi penglihatannya. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Charlie yang mengetahui kondisi ibunya sudah tak bernyawa. Dengan marah yang sangat besar, Charlie kemudian menciptakan ledakan api yang membuat John terpental serta sekaligus membuat rumah mereka terbakar. Melihat John yang sudah tak berdaya, Andy langsung membawa Charlie untuk melarikan diri. Come on, we have to get somewhere safe.
Keesokan harinya, Hollister mendatangi panti jompo untuk menemui seorang ilmuwan yang menciptakan logic bernama Dr. Joseph. Hollister kemudian menceritakan bahwa dirinya telah menemukan Andy dan Vicky serta putri mereka yang memiliki kekuatan heroinetik pertama di dunia. Lalu Hollister pun meminta kepada Dr. Joseph untuk kembali bergabung dan memulai penelitian serta membantu dalam mengembangkan kemampuan Charlie untuk dijadikan senjata. How hard? Namun Dr. Joseph mengatakan jika itu dilakukan, maka berpotensi lebih buruk karena kekuatannya setara dengan nuklir bahkan mungkin lebih besar yang mampu memusnahkan kehidupan di bumi. It already has. What do you say? Nuclear explosion. Oleh karena itu, Dr. Joseph menyarankan agar gadis itu sebaiknya dibunuh demi kebaikan umat manusia. It's done. And it was a mistake. I hoped this would have gone better. No one understands her better than you. Sementara itu, Charlie bersama ayahnya berada di pabrik tebu, di mana kematian sang ibu menimbulkan rasa benci di hati Charlie sehingga bertekad akan menghabisi orang-orang yang mengusik keluarganya. Tak lama kemudian, Charlie mencoba berlatih telekinesis untuk menggerakkan sebuah benda. Setelah itu, Charlie menemukan seekor kucing dan berusaha mengelus-ngelus pipinya. Namun ia malah dicakar oleh kucing itu hingga tak sengaja membuat Charlie mengeluarkan api dan membakar kucing itu. Kemudian Andy pun datang dan menyuruh Charlie agar mengakhiri penderitaan kucing itu dengan membakarnya hingga tewas. You can do it. Setelah mereka mengubur jasad si kucing, mereka berdua menunggu tumpangan di tepi jalan. Not you. Tak lama kemudian datang sebuah mobil pick-up bakul minyak eceran yang dikemudikan oleh Pak Tua bernama Eddie Wargo. You one of them? Andy lalu menghipnotisnya agar Eddie Wargo mau mengantarkan ke Boston. Namun karena terlalu jauh, Eddie Wargo mengajak mereka untuk mampir terlebih dahulu ke rumahnya dan makan siang. I don't know. Why don't you come to the house and fuel up for me? Sesampainya di rumah Eddie, Charlie meminta izin kepada ayahnya untuk bermain. Sementara Andy bersama Eddie di dalam mulai mengobrol ngalor ngidul. Oh, Tony cusses like a son of a life coach. Tak lama kemudian saat Charlie sedang bermain dengan ayam, ia mendengar suara aneh dari sebuah ruangan. Di saat Charlie mendekatinya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok Simbah Wadon yang tengah lumpuh bernama Simbah Moon. What's your name? Eddie Wargo yang melihat itu langsung memarahi Charlie. Namun akhirnya Eddie Wargo memperkenalkan Mbah Moon yang tengah lumpuh akibat kecelakaan kepada Andy dan Charlie. Lalu Eddie Wargo juga menawarkan mereka untuk menginap satu malam di sana. More than grateful. Malam harinya, Charlie bertekad untuk membalas dendam kepada John atas kematian ibunya. Namun Andy menentang tindakan tersebut karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Your body temperature just... You were just a little better in muffin. Keesokan harinya terdengar berita kalau Andy masuk dalam daftar penjahat karena telah dituduh membunuh istrinya dan menculik Charlie. Mendengar hal itu, Andy mencoba memberitahu kepada Eddie Wargo kalau itu adalah berita hoaks karena sebenarnya mereka lari dari kejaran para agen federal. Tiba-tiba Charlie datang dan melakukan telepati, di mana ia mengetahui kalau Eddie Wargo yang sudah membuat istrinya kecelakaan hingga lumpuh. Mendengar hal itu, akhirnya Eddie Wargo mengakui kesalahannya terhadap Mbah Moon serta kehilangan anaknya saat kecelakaan terjadi. Told you. Tak lama kemudian, Andy mendengar ada sesuatu yang datang, dan benar saja, para polisi telah sampai di rumahnya, dan semua itu adalah ulah Eddie Wargo yang sebelumnya telah menelpon polisi. Aaron Jeffrey Cooper. Namun Eddie Wargo telah bertanggung jawab dengan menahan para polisi dan menyuruh Andy serta Charlie bersembunyi. I'm sorry, Window. Di saat Eddie Wargo mencoba berbicara kepada para polisi, tiba-tiba para polisi ditembak oleh John hingga semuanya metong. Like to search your... John juga menembak kaki Eddie Wargo karena ingin melarikan diri. Charlie kemudian menggunakan kekuatannya hingga menghancurkan pintu rumah. Setelah itu, Andy menyuruh Charlie melarikan diri ke hutan sembari memanipulasi pandangan John. Now run.
Ketika John akan menembak Charlie, tiba-tiba Charlie menghilang dan ternyata hal itu hanya pandangan John karena terkena manipulasi oleh Andy, di mana kini Charlie berhasil melarikan diri ke dalam hutan belantara. Tak lama kemudian, pasukan Hollister datang dan menangkap Andy serta juga John yang telah gagal menangkap Charlie. He's dangerous. Setibanya di fasilitas DSI, Hollister menahan John karena tidak becus dalam bertugas. John lalu memberitahu kalau Charlie akan datang dan menghancurkan mereka semua. She will come for him. Hollister kemudian menginterogasi Andy untuk memaksanya memberitahu di mana Charlie berada. Namun Andy menolak dan lebih memilih diam. What other choice do you have? Sementara itu di dalam hutan, Charlie berusaha melatih kekuatannya agar lebih terkontrol dan tepat sasaran saat menyerang musuhnya. Pada saat itu juga, Charlie tiba-tiba mendapatkan pandangan yang melihat fasilitas DSI, di mana Charlie mengira kalau Andy yang menyuruh Charlie untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Charlie pergi keluar hutan menuju fasilitas DSI. Namun sebelum itu, ia sampai di sebuah kota dan di sana ia dihadang oleh 3 bocil yang mengganggunya. Don't you ever bathe, weirdo? Charlie pun memanipulasi pikiran ketiga bocil tersebut dan berhasil mendapatkan sebuah klambi anyar karopit anyar. Which way is the coast? Setibanya di lokasi, Charlie dimik-dimik menyelinap masuk ke dalam mobil salah satu agen DSI. Charlie lalu mengancam agen tersebut dan meminta akses card serta untuk memberitahunya lokasi Andy berada. Namun agen tersebut malah mengambil pistol. Sontak Charlie yang mengetahui langsung membakarnya. The long-haired man. Charlie kemudian masuk ke dalam fasilitas DSI dan bertemu dengan ayahnya yang tengah ditahan oleh Hollister. Daddy, wake up! Tiba-tiba Hollister datang dan mendekati Andy serta mengatakan kepada Charlie, jika Charlie membakarnya, maka ayahnya juga akan terbakar. You'll be protected. The same thing could happen to you too. Namun ternyata Andy melakukan aksinya untuk menghipnotis Charlie sebagai upaya terakhir agar bisa membakar serta membunuh Hollister. But we can't run anymore. You have to burn it down, starting with us. Charlie yang terkena manipulasi ayahnya pun kemudian membakar Hollister serta ayahnya hingga mereka berdua terbakar dan metong. Area, call in the containment team. Setelah itu Charlie keliling ruangan dan membunuh semua penjaga, dan dalam hitungan menit Charlie berhasil membunuh seluruh penjaga peserta agen DSI. Kemudian saat di ruangan terakhir, Charlie berhadapan dengan beberapa penjaga yang memakai baju aluminium anti api. Charlie pun berusaha terus membakar mereka, namun hal itu sia-sia sampai Charlie tertunduk lemas karena kehabisan bensin. Ketika salah satu penjaga akan menangkap Charlie, tiba-tiba mereka semua ditembak hingga tak tersisa, yang ternyata itu adalah John Reinberg. Kemudian John berjalan mendekat dan berlutut di hadapan Charlie, agar Charlie membunuhnya untuk menebus kesalahannya karena telah membunuh ibunya. Akan tetapi Charlie malah tidak membunuhnya. Setelah melihat dirinya penuh dengan darah, Charlie pun memaafkan perbuatan John dan pergi ke tepi pantai. Pada saat yang sama, fasilitas DSI pun meledak dan terbakar hingga tak tersisa. Di saat Charlie tertunduk meratapi kesedihannya, tiba-tiba John datang dan menggendongnya, serta membawanya pergi untuk dijadikan anak angkatnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.